Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali anak-anakku. Di pagi yang cerah ini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita buka pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, selamat datang di channel Media Belajar, channel pembelajaran. Jangan lupa untuk kalian tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk kalian klik tombol like-nya. Terima kasih. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini tema yang akan kita bahas adalah masih tema 6, subtema 1. Fokus pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran 3. Pada tema 6 kali ini, yaitu menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, ada kompetensi dasar yang perlu dicapai oleh kalian. Pada kesempatan kali ini ada 3 buatan mata pelajaran yang harus kalian capai, yaitu muatan mata pelajaran IPS, yang kedua muatan mata pelajaran bahasa Indonesia, dan yang ketiga muatan mata pelajaran PPKN. Dari ketiga muatan mata pelajaran tersebut, semuanya harus kalian kuasai dan kalian pahami untuk kalian lebih mudah dalam belajar. Kemudian adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan 3 kali ini, yaitu dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar pelajar dalam bacaan, siswa dapat mengidentifikasi perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menyampaikan hasil pengamatan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan berlatih menjawab pertanyaan, siswa dapat menyampaikan laporan pembahasan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan membaca judul berjudul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang dipelajari untuk pertemuan kali ini. Pada pembelajaran 3 ini, coba kalian perhatikan dan kita baca teks berikut. Kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Kita lihat di sini ada beberapa gambar. Gambar-gambar di atas menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 31 ayat 2 yang berbunyi,
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh memperbaiki fasilitas pendidikan, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Dan kita juga sebagai pelajar harus mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjangnya dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anakku, berikut ini ada gambar. Mari kita amati apa yang ada dalam gambar tersebut. Setelah kita amati apa yang terjadi dalam gambar, bahwa di gambar tersebut terlihat suasana kampung yang menerapkan peraturan jam belajar bagi warga. Di situ kita lihat dapat kita simpulkan bagaimana upaya-upaya mendukung warganya untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Program pemerintah untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa sangat membutuhkan peran atau dukungan dari masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari warga negara, pemerintah akan sulit mewujudkan programnya. Menggalakkan jam belajar masyarakat merupakan bentuk dukungan warga masyarakat dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. Kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar, masih banyak kewajiban lain seperti mematuhi nasihat orang tua, mematuhi guru, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, serta melaksanakan tugas sesuai kelas bagian. Itu adalah contoh dan hal-hal yang perlu kita terapkan dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian dari beberapa gambar dan kesimpulan yang tadi kita bahas, kita dapat menarik kesimpulan tentang pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang siswa baik di lingkungan maupun di lingkungan rumah? Di sini ada beberapa contoh kewajiban kita di lingkungan sekolah. Antara lain, siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Siswa ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Siswa ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Siswa ikut menjaga nama baik sekolah. Siswa menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Kemudian memakai pakaian seragam sekolah sesuai hari yang telah ditentukan. Kemudian siswa berkewajiban untuk mengikuti upacara pengibaran bendera merah putih yang diselenggarakan. Yang terakhir, siswa memberikan keterangan sakit izin dari orang tua bahwa anak berhalangan hadir bila memang kita tidak bisa ikut belajar. Kemudian selanjutnya, bagaimana kewajiban kita di lingkungan rumah? Banyak sekali. Antara lain, 1. Belajar, membantu orang tua, dan menjalankan perintah agama seperti sholat dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan atau kita kembangkan berdasarkan sikap kalian terhadap kewajiban yang kalian miliki? Bahwa kita harus selalu untuk melaksanakan kewajiban yang harus kita lakukan. Intinya adalah kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah,
setelah kalian mengetahui contoh-contoh kewajiban seorang siswa, tentunya kalian harus bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan melaksanakan kewajiban, berarti kalian telah berperilaku positif. Berperilaku positif di masyarakat merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif berarti perilaku yang suka dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif bukan berarti perilaku yang menurut. Perilaku positif bukan berarti perilaku yang penurut, namun lebih daripada itu, yaitu kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang disepakati bersama. Oleh karenanya, perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, serta tujuan hidup bernegara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anakku, apa saja upaya yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan itu banyak sekali. Di sini adalah contohnya. 1. Rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing. 2. Belajar dengan giat, rajin, dan tekun. 3. Mengikuti upacara kemerdekaan yang hikmat. 4. Saling menghormati antara sesama. 5. Ikut serta dalam mengemukakan gagasan atau ide pendapat di dalam kemerdekaan yang ada di kalangan masyarakat maupun sekolah. Yang 6. Ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Yang 7. Mengikuti perlombaan 17-an yang diadakan di daerah setempat. Yang 8. Ikut menjaga dan memelihara fasilitas umum milik bersama. Ke-9, ikut berpartisipasi menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan. Yang ke-10, selalu menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Nah, itu adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengisi kemerdekaan di negara kita. Nah, anak-anakku, mari kita baca bacaan di bawah ini. Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kampung Wonorejo, Arusha Timur, Papua adalah salah satu kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat penduduk di Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat warga di Kampung Wonorejo memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya. Di Kampung Wonorejo, posisi rumah warga bersebelahan. Semua warga akrab tak terkecuali anak-anak. Setiap hari anak-anak di Kampung Wonorejo pergi ke sekolah bersama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Setiap akhir minggu, anak-anak Kampung Wonorejo berkumpul di balai utama kampung. Biasanya mereka berolahraga bersama atau sekadar bermain-main. Bagi anak-anak yang menginjak usia remaja akan mendapat penyuluhan tentang menjaga kebersihan diri saat pubertas dari tenaga kesehatan. Kadang-kadang mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga di Kampung Wonorejo hidup rukun. Mereka menyadari bahwa para pahlawan telah meraih kemerdekaan dengan semangat perjuangan tinggi. Dalam meraih kemerdekaan, para pejuang tidak memandang perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa. Mereka bersatu padu untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Oleh sebab itu, semua warga di Kampung Wonorejo ingin menjaga persatuan di daerah mereka sebagai wujud menjaga kesatuan NKRI. Mereka hidup rukun dalam perbedaan. Potret di Kampung Wonorejo, Arusha Timur menunjukkan kepada kita tentang kerukunan dalam keragaman. Semua warga kampung hidup rukun walaupun berbeda asal-usul suku bangsa, agama, dan budaya.
Keragaman suku bangsa menjadi modal sosial dalam pembangunan. Keberadaan berbagai suku bangsa yang ada di Kampung Wonorejo ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah tentang transmigrasi. Program transmigrasi dimulai sejak pemerintah Orde Baru pada tahun 1961. Pemerintah Orde Baru menggalakkan program transmigrasi sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Melalui program ini membuktikan bahwa setelah mengikuti transmigrasi, masyarakat memiliki rumah, lahan pertanian, dan keterampilan sebagai bekal hidup di lokasi transmigran. Program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berlandaskan pada hak setiap warga negara untuk mendapat penghidupan dan pendidikan yang layak dari warga negara. Saat ini, latar belakang kehidupan warga di Kampung Wonorejo sudah mengalami percampuran budaya dan agama. Sebagian warga Kampung Wonorejo sudah melakukan pernikahan antar suku. Bagi warga Kampung Wonorejo, keragaman adalah kekayaan mereka. Dalam perkembangannya, ada beberapa yang harus diperhatikan antara Kampung Wonorejo dan kampung-kampung sekitarnya. Misalnya, Kampung Kibai. Penduduk asli Kibai terdiri atas 121 kepala keluarga. Sebagian dari mereka tersebar di distrik Roso. Wilayah Kibai memiliki potensi sumber daya alam seperti hutan dan hasil pertanian. Warga di Kampung Kibai menanam sayur dan umbi-umbian untuk dikonsumsi sebagai makanan pengganti beras. Para wanita di kampung ini juga terampil menganyam naken dari kulit pohon. Sebagian warga bekerja serabutan, nebang pohon, tukang bangunan, dan buruh harian di perkebunan sawit. Potret di Kampung Kibai memberi gambaran kepada kita mata pencarian sebagian besar penduduk asli Papua dan para transmigran seperti di Kampung Wonorejo. Di Kampung Wonorejo, kehidupan masyarakat cukup harmonis. Mereka hidup berdampingan dengan penduduk asli Papua. Apabila terjadi peristiwa yang menyangkut hukum seperti pencurian, gangguan keamanan, dan keterlibatan masyarakat akan diproses secara hukum. Akan tetapi, sebelumnya mereka harus menyelesaikan masalah tersebut melalui paguyuban adat. Jika ada kerusuhan di kampung, paguyuban selalu berperan penting dalam proses penyelesaian masalah. Para perempuan di Kampung Wonorejo dan Kampung Kibai juga saling bertukar pengetahuan antara perempuan Papua dan perempuan transmigran yang berasal dari Jawa. Para perempuan Jawa mengajarkan perempuan Papua cara membuat kue dari bahan tepung singkong dan cara membuat sayur dari batang pohon pisang. Sebelumnya orang Papua selalu membuang batang pohon pisang yang sudah ditebang. Berkat pengetahuan dari perempuan Jawa, kini mereka memanfaatkan batang pisang menjadi sayur yang lezat. Penduduk asli Papua dan warga transmigran saling bertoleransi. Mereka saling menghormati perbedaan agama maupun budaya. Mereka menganggap bahwa perbedaan budaya dan agama merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Para penduduk bisa hidup rukun, berdampingan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Warga Kampung Kibai dan Kampung Wonorejo tetap menjaga keutuhan NKRI. Mereka juga menjaga persatuan dan kesatuan serta selalu menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan perbedaan yang ada. Mereka memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beretika dan santun, serta mempunyai jiwa gotong royong dan toleransi tinggi. Mereka ingin menciptakan kehidupan di bumi Indonesia yang damai, tentram, hidup rukun, berdampingan. Nah, itu adalah bacaan tentang kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Dari bacaan tersebut ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan mengenai keadaan dan sesuatu atau situasi yang terjadi di Kampung Wonorejo, bahwa di Kampung Wonorejo menunjukkan tentang kerukunan dalam keberagaman. Semua warga kampung hidup rukun walaupun berbeda asal-usul bangsa, agama, dan budaya keragaman. Suku bangsa menjadi modal sosial dalam pembangunan.
Hubungan penduduk asli Papua dan warga transmigran pun tidak mengalami pengkotakan dalam menjalankan ibadah mereka, karena pada prinsipnya yang menjadi dasar terjadinya kerukunan di sana atau di daerah Wonorejo adalah toleransi dan saling bertenggang rasa. Kemudian, apa yang dapat kita lakukan dalam memaknai kemerdekaan? Banyak. Salah satunya adalah belajar dengan tekun, saling menghormati antara sesama, menjaga dan memelihara fasilitas umum, serta banyak kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan. Kemudian, apa kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Kewajiban kita sebagai masyarakat adalah melaksanakan kewajiban kita sesuai dengan tugas kita masing-masing dengan baik dan mengikuti segala aturan-aturan yang telah ditetapkan. Itu anak-anak materi untuk hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lagi kalian jangan lupa untuk tetap terus belajar, tidak pernah lelah untuk terus membaca dan membaca, karena kunci dari ilmu di dunia ini adalah membaca. Sekali lagi Pak sampaikan terima kasih untuk kalian yang tetap semangat untuk belajar. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.